Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 3, yang beranggotakan Laila Cahyu Andini, NIM 041, Nunik Pratiwi 054, Tias Andaryani, NIM 055, Wahinur Isnaini, NIM 056, David Dani Indrianto 062. Di sini sajian materi yang akan dibahas yaitu ada A. Hakikat pembelajaran IPA di SD, pengertian teori belajar menurut Ausubel, C. Implementasi teori pembelajaran IPA di SD menurut tokoh Ausubel, D. Tipe belajar menurut teori belajar Ausubel, E. Belajar bermakna menurut Ausubel, F. Prinsip yang perlu diperhatikan menurut teori Ausubel, G. Peta konsep teori Ausubel dan contoh, H. Contoh penerapan atau implementasi dalam pembelajaran menurut teori Ausubel. Di sini juga ditambahkan biografi tokoh Ausubel. Yang A. Hakikat pembelajaran IPA di SD. IPA adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori, dan demikian seterusnya. Kait-mengkait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Abdullah 998-18. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut si Sulistyorini. Dari hakikat tersebut terdapat kesimpulan yaitu hakikat pembelajaran IPA di SD berdasarkan pendapat beberapa tokoh. Pembelajaran IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa mempunyai pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan, dan penyajian gagasan-gagasan. Sedangkan untuk ruang lingkup bahan kajian IPA di SD secara umum meliputi 1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan. 2. Benda materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi cair, padat, dan gas. 3. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. 4. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Kemudian yang B, pengertian teori belajar Ausubel. Ausubel adalah seorang ahli psikologi kognitif. Inti dari teori belajarnya adalah belajar bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Seperti telah kita ketahui bahwa informasi yang baru kita terima akan disimpan di daerah tertentu dalam otak. Berdasarkan teori ini, dalam proses pembelajaran, IPA akan lebih bermakna jika peserta didik membangun konsep yang ada dalam dirinya dengan melakukan proses asosiasi terhadap pengalaman, fenomena-fenomena yang mereka jumpai, dan fakta-fakta baru ke dalam pengertian yang telah dimiliki. Baik, untuk bagian C yaitu implementasi teori Ausubel dalam pembelajaran IPA. Dalam teori Ausubel ini memuat dua fase pembelajaran. Yang pertama, fase perencanaan yang diikuti dengan bagian menetapkan tujuan pembelajaran,
kemudian mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, dilanjutkan membuat struktur materi, dan yang terakhir memformulasikan pengetahuan awal tadi. Lalu fase yang kedua, fase pelaksanaan pembelajaran secara verbal. Hal ini dinilai lebih efisien dari segi waktu dan capaian pelaksanaan pembelajaran bisa lebih banyak, sehingga mampu mengaitkannya pada tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Untuk selanjutnya, pada bagian implementasi pembelajaran, David Ausubel menyatakan dan menyebutkan bahwa pengajaran secara verbal adalah lebih efisien dari segi waktu yang diperlukan untuk menyampaikan pelajaran dan menyajikan bahwa pembelajar dapat mempelajari materi pelajaran dalam jumlah yang lebih banyak. Kemudian di sini disampaikan poin-poin mengenai aplikasi teori belajar bermakna yang dikemukakan oleh tokoh Ausubel. Skema yang pertama memuat menentukan tujuan instruktusional, yang kedua mengukur kesiapan mahasiswa atau siswa, yang ketiga memilih materi pelajaran, yang keempat mengidentifikasikan prinsip-prinsip yang harus dikuasai oleh peserta didik, kemudian selanjutnya menyajikan pandangan menyeluruh tentang apa yang harus dipelajari dengan menggunakan Advanced Organizer dengan cara membuat rangkuman atau review dari materi yang telah dibahas. Kemudian, mengajar mahasiswa atau peserta didik memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep-konsep yang ada. Lalu, langkah yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil belajar atau kinerja yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, di sini kami sampaikan sedikit mengenai skema proses implementasi yang hendak dicapai berdasarkan teori pembelajaran Ausubel. Yang pertama, pusat dari semua skema ini adalah siswa dapat mengasimilasi materi pelajaran dengan tepat menggunakan dua cara atau dua opsi secara berurutan. Yang pertama, siswa mampu menerima atau mengasimilasi materi pembelajaran secara penerimaan dengan materi yang disajikan dalam bentuk final berupa hafalan, kemudian siswa dapat menghafal materi yang telah disajikan tadi menggunakan metode hafalan. Jika pembelajaran menggunakan metode bermakna, maka materi yang disajikan dalam bentuk final itu siswa harus mampu memasukkan materi itu ke dalam struktur kognitif dalam dirinya. Kemudian, pada skema poin kedua adalah cara dengan penemuan. Dibagi menjadi dua metode, yaitu dengan metode hafalan dan metode pembelajaran bermakna. Untuk metode hafalan ini, materi yang ditemukan oleh siswa. Jadi materinya itu belum dalam bentuk final, tetapi dalam bentuk observasi yang ditemukan oleh siswa. Kemudian, dalam penemuan tadi, siswa harus mampu menghafal materi yang telah ia temukan tadi. Kemudian dengan cara pembelajaran bermakna, sama dengan metode hafalan tadi, siswa harus menemukan materi. Kemudian, siswa mampu memasukkan materi yang telah ia temukan tadi ke dalam struktur kognitif dalam dirinya. Jadi perbedaan cara secara penerimaan dan penemuan ini, perbedaannya terdapat pada materi. Kemudian kami sampaikan mengenai peta hierarki atau tahapan-tahapan implementasi pengajaran IPA di SD menurut tokoh Ausubel. Yang pertama ada pengaturan awal atau Advanced Organizer, kemudian diikuti dengan diferensiasi progresif, lalu konsolidasi atau belajar subordinatif, dan yang terakhir rekonsiliasi integratif. Untuk selanjutnya, kami sampaikan atau kami jelaskan satu persatu mengenai materi tadi. Yang pertama, pengaturan awal atau Advanced Organizer. Hal ini mengaitkan antara konsep lama yang telah dimiliki siswa tadi dengan konsep baru yang maknanya lebih tinggi. Jadi pengetahuan bertingkat lebih tinggi. Contoh implementasinya dalam pembelajaran di SD adalah, dalam pembelajaran IPA di SD ini, guru mengajarkan tentang bagian-bagian organ pencernaan manusia yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
maka guru dapat mengajukan pertanyaan kepada siswanya berdasarkan beberapa materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, apakah kalian tahu proses jalannya makanan dalam proses pencernaan manusia itu bagaimana? Lalu yang kedua, apakah kalian tahu fungsi dari usus besar itu? Lalu yang ketiga, apa kalian tahu di mana proses penyerapan sari-sari makanan berlangsung? Oke, diferensiasi progresif, yaitu proses menguraikan masalah pokok menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan khusus. C. Konsolidasi atau belajar subordinatif. Guru memberikan pemantapan atas materi pelajaran yang telah diberikan dan memudahkan siswa memahami serta mempelajari materi selanjutnya. Dan yang terakhir adalah langkah rekonsiliasi integratif. Hal ini konsep-konsep diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang bagaimana konsep dan prinsip tersebut dapat saling berkaitan. D. Tipe belajar menurut Ausubel. Menurut Ausubel dan Robinson, dalam Slameto 2010-24 ada 4 macam tipe belajar. A. Belajar menerima bermakna atau meaningful reception learning. Belajar menerima bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada pelajar sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang dia miliki. B. Belajar menerima yang tidak bermakna, reception learning. Belajar menerima yang tidak bermakna yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada pelajar sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru itu dihafalkan tanpa mengaitkannya dengan pengetahuan yang dia miliki. C. Belajar penemuan bermakna atau meaningful discovery learning. Belajar dengan penemuan bermakna yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau pelajar menemukan pengetahuannya dari apa yang dia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu dia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. D. Belajar penemuan yang tidak bermakna. Discovery learning. Belajar dengan penemuan tidak bermakna yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh pelajar tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya kemudian dihafalkan. E. Belajar bermakna menurut Ausubel. Itu adalah gambar subsumer. Berkembang atau tidaknya subsumer tersebut sangat bergantung pada pengalaman seseorang, seperti misalnya subsumer itu dapat relatif sangat besar dan berkembang pada subsumer A, atau kurang berkembang pada subsumer B dan C. Prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna menurut Ausubel yaitu 1. Belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar bermakna. 2. Tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 3. Tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. 4. Proses belajar bermakna menurut Ausubel. 1. Derivative subsumption. 2. Correlative subsumption. 3. Superordinate learning. 4. Combinatorial learning. Langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. 3. Memilih materi pelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. 4. Menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk
advanced organizer yang akan dipelajari siswa. 5. Mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya. F. Prinsip yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teori Ausubel. Yang pertama adalah prinsip diferensiasi progresif atau progressive differentiation. Dalam suatu seri pelajaran, hendaknya siswa diperkenalkan terlebih dahulu kepada konsep-konsep yang paling umum. Sesudah itu, materi pelajaran disusun secara berangsur-angsur menjadi konsep-konsep yang lebih khusus. Dengan perkataan lain, model belajar menurut Ausubel ini pada umumnya berlangsung dari yang umum ke yang khusus. Dalam hal ini, guru dalam mengajar terlebih dahulu menerangkan konsep-konsep umum, kemudian secara perlahan-lahan menuju pada konsep-konsep yang lebih sederhana. Untuk cara penyusunan konsep itu sendiri, dengan melakukan diferensiasi progresif yang merupakan salah satu dari sekian banyak macam urutan belajar. Baik, prinsip yang kedua adalah prinsip rekonsiliasi integratif atau integratif reconciliation atau penyesuaian integrasi. Menurut prinsip ini, dalam mengajarkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain, guru hendaknya mampu menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep-konsep dalam prinsip-prinsip itu saling berkaitan. Mohon maaf, mic-nya masih mute. Oke, di sini saya akan menerangkan di poin ciri-ciri peta konsep Ausubel. Di sini ada 4 ciri peta konsep Ausubel, yakni nomor 1, pemetaan konsep merupakan suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan organisasi dalam suatu bidang studi. Ini berlaku bukan hanya untuk bidang studi IPA. Yang kedua, suatu peta konsep merupakan suatu gambaran atau diagram atau 2 dimensi dari suatu disiplin atau suatu bagian dari suatu disiplin. Yang ketiga, dari setiap konsep yang paling umum atau inklusif terdapat pada puncak konsep. Makin ke bawah, konsep-konsep menjadi lebih khusus sampai pada pemberian contoh-contoh. Yang terakhir, suatu peta konsep memuat hierarki konsep-konsep. Makin tinggi suatu hierarki yang ditunjukkan, maka makin tinggi nilai peta konsep itu. Contohnya, makhluk hidup ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Manusia berupa amir, hewan berupa ayam, kucing, tumbuhan berupa padi atau kacang. Dan wujud zat terdapat macam-macam wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, zat gas. Zat padat berupa salju, es, zat cair berupa air, zat gas berupa uap. Baik,
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang contoh penerapan atau implementasi pembelajaran IPA menurut teori Ausubel. Contohnya, dalam suatu kelas, misalnya kelas 3, siswa dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 diberikan daftar nama-nama benda, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Demikian juga dengan kelompok 2. Kemudian mereka diberi waktu selama 1 menit untuk mengingat kata-kata yang terdapat dalam daftar kelompoknya. Dapat dilihat ya, daftar yang nomor 1. Itu ada kuda, durian, merah. Selanjutnya ada coklat, kambing, mangga, dan ada kuning. Daftar yang satunya yang berwarna ungu, yaitu ada durian, mangga rambu, coklat, kuning. Ketahui perbedaannya, yang di mana daftar pertama yang berwarna hijau tersebut belum berurutan, tetapi daftar 1 yang berwarna ungu tersebut sudah berurutan, yaitu dari buah-buahan, hewan, kemudian ke warna. Tetapi daftar yang sebelumnya masih berupa pola hewan, tumbuhan, dan warna secara bersamaan. Baik, di sini ada contoh lain, yaitu tentang desain pembelajarannya. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan. Yang kedua, pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, guru mempersiapkan bahan-bahan seperti es, air, dan kapur barus yang nantinya akan digunakan dalam percobaan perubahan wujud benda. Yang keempat, siswa dibagi ke dalam kelompok yang terdiri dari 3 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Dan langkah yang terakhir adalah masing-masing kelompok mendemonstrasikan tentang hal tersebut. Di sampingnya ada bagan perubahan wujud zat. Yang pertama bila dibekukan, yang kedua ada cair, es menjadi air bila dicairkan, dan ada gas air bila dipanaskan menjadi uap. Baik, dari contoh-contoh tersebut ada keuntungan menggunakan pendekatan dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, seorang guru dapat memiliki pendekatan yang dapat memberikan kesempatan dalam memberikan pengalaman belajar langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Yang kedua, mengembangkan rasa ingin tahu siswa yang tinggi. Yang ketiga, sikap positif dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk berperan dalam memelihara lingkungan alam. Baik, dari beberapa materi di atas dapat disimpulkan bahwa menurut teori Ausubel ini ada 4 macam, yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna, yang kedua ada belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yang ketiga ada belajar menerima atau ekspositori yang bermakna, dan terakhir adalah belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna. Baik, selain kesimpulan tadi, ada juga 2 cara belajar menurut teori Ausubel ini. Yang pertama adalah belajar bermakna dan belajar hafalan. Belajar bermakna dan belajar hafalan ini masih dibagi lagi menjadi belajar penerimaan, belajar penemuan terpimpin, dan belajar penemuan mandiri. Untuk belajar penerimaan ini sendiri, menurut belajar bermakna menjelaskan hubungan antara konsep dan menyajikan melalui. Sedangkan dalam belajar hafalan hanya terdapat daftar kalian. Lanjut, yaitu belajar penemuan terpimpin. Menurut belajar bermakna, mereka diajari pengajaran audio tutorial yang baik. Dan untuk belajar hafalan sendiri, meneruskan rumus-rumus untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir, belajar penemuan mandiri ini. Belajar bermaknanya berupa penelitian ilmiah, dan sebagian besar penelitian rutin atau produksi intelektual.
Sedangkan bentuk belajar hafalan tersendiri adalah pemecahan dengan coba-coba. Setelah membahas berbagai hal penting dalam teori pembelajaran IPA di SD menurut Ausubel tadi, serta implementasinya dalam pembelajaran, kelompok kami akan sedikit menampilkan biografi mengenai siapa sih tokoh Ausubel itu. Di sini kami mencantumkan foto dari tokoh Ausubel. Dapat dilihat bahwa David Paul Ausubel ini masa hidupnya dimulai pada tanggal 25 Oktober 1918 dan wafat pada tanggal 9 Juli 2008. David Ausubel ini adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Beliau adalah tokoh yang berkontribusi dalam bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian serta advanced organizer sejak tahun 1960. Beliau adalah seorang psikologi pendidikan. Lahir pada 25 Oktober 1918, dibesarkan di kota Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan wafat pada tanggal 9 Juli 2008. Baik, sekian presentasi dan hasil diskusi yang telah kelompok 3 sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, serta kami mohon arahan apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun materi yang disampaikan. Semoga pemaparan PPT dari kelompok kami bermanfaat dan mampu menambah wawasan dari audiens semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.